Okay, guys. Welcome back to my YouTube channel. Yes. Oke. Kita sekolah gratis lagi. Ingat, bayarnya cuma pakai subscribe. Murah banget. Oh, siapa tuh? Si Crazy Rich. Crazy Rich murah banget. Oke. Lupa siapa namanya tuh yang sering di TikTok. Murah banget. Bayarnya cuma pakai subscribe. So jangan lupa subscribe guys. Subscribe. Oke, so channel ini akan membahas segala jenis aplikasi yang ada di komputer guys. Yes, termasuk yang sekarang teman-teman lihat itu Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Office lah semua ya. Kita akan belajar semua termasuk Photoshop nih baru buat ini thumbnail sederhana buat video yang kemarin guys. So jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Oke. Biar nggak terlalu ini guys ya. Biar nggak terlalu sepi. Kita pakai musik. Gimana? Kita pakai musik. Oke, NCS. Kita pakai subscribe dong NCS. Biar teman-teman juga tahu gimana caranya subscribe. Ya. Klik tombol lonceng merah di sini, oke? So, kita pakai lagu yang santai saja guys sebelum kita mulai ya. Oke, sore ini kita akan belajar fungsi dari banyaknya ribbon yang ada di Microsoft Excel ya. Masih melodi doomstep. Nah, kita pakai yang ini aja guys. Oh, ini. Oke. Tunggu guys ya. So, teman-teman sedikit kita akan membahas mengenai ribbon yang ada di Excel ya dan fungsinya masing-masing. Saya pindahin dulu gambar saya biar dilihat dari bawah ya kan. Oke, tentunya dari teman-teman tentunya pasti tahu yang namanya ribbon itu adalah yang ini guys. Oke. Ini kegedean guys. Kecilan dong. Oke. 30 aja. Oke. Jadi ribbon itu kita akan belajar fungsi dari ribbon yang ada di atas. Oke. Kita mulai dari home. Menu home. Di sini menunya ada banyak. Ada file. Oke. Ada home, ada insert, ada page layout, ada menu bar ya. Formula, data, review, view, help. Nah, sebenarnya ya ujung dari perjalanan Excel-nya kita itu sedang di hide, yaitu posisinya ada di developer guys. Cara mengeluarkan developer itu ada di option custom ribbon developer. Nah tentunya di Office 365 guys itu rada sedikit berbeda dengan Office yang lain. Di Office 365 itu ada menu bar yang baru. Ya, itu sepertinya mulainya dari Office 2020 guys ya. 2020 itu ada menu bar namanya draw. Oke. Draw. Kita keluarkan semua. Ya. Jadi ribbon ini kita akan pelajari satu persatu guys. Ya. Fungsinya apa sih? Oke. Nah, dari ribbon ini teman-teman nanti bisa melakukan shortcut keyboard
terkait dengan misalnya kalau mau teman-teman copy paste, membuat rumus, membuat apapun tanpa harus menggunakan mouse ya. Semuanya kita operasikan dengan keyboard ya. Tentunya dengan teman-teman mau mensejajarkan huruf kah, atau mensejajarkan, atau mau warp text atau merge, atau mengganti format dari general menjadi teks dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan keyboard tanpa harus menggunakan mouse. Jadi cara seperti itu cukup membuat mobilitasnya teman-teman, atau cukup membuat produktivitasnya teman-teman itu semakin tinggi guys. Jadi mengerjakan suatu data di Excel itu cukup cepat akhirnya ya. Oke, kita akan mulai dari file guys. Oke, kita akan mulai dari file. Di file ini ada home. Home itu adalah dimana ini new file yang akan bisa teman-teman buat, yang mana ada blank workbook, yang artinya seperti yang teman-teman lihat sekarang. Oke. Ada welcome to Excel, istilahnya kayak introduce. Nanti akan teman-teman dapat sedikit tour ya, fungsi dari Excel. Oke, drop and down list, ada get start with formula ya kan. Get to know Power Query. Jadi teman-teman misalnya kalau mau membuat query dan lain sebagainya itu bisa menggunakan ini. Itu tutorialnya semua. Jadi tutorial dasar itu ada di Excel juga sebenarnya, tanpa teman-teman sadari ya. Oke, di bawah adalah recent apps yang kita buat. Oke, ini sama dengan home yang di atas tadi. New itu juga fungsinya sama. Di bawah itu ada template dan beberapa tutorial yang teman-teman bisa pelajari ya. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada template untuk kalender. Oke, seasonal photo kalender, professional monthly budget. In case misalnya kita buka ini, nah di situ dia akan minta create ya, nanti ini about this template. Nah jadi mengenai template ini seperti apa sih caranya? Nah jadi teman-teman bisa nanti dialahkan seperti ini guys. Income berapa, extra dan lain sebagainya. Itulah template guys ya. Template. Oke, kita lanjut. File, open. Nah, open ini adalah recycle, sama dengan home. Itu recent apps yang pernah kita buat, recent apps yang pernah kita buka, bisa teman-teman buka juga di sini. Contoh kayak ini, bahan tutorial ya. Oke. Lanjut, kita di info. Nah, info ini protected workbook. Nah, jadi teman-teman bisa memprotect Excel-nya teman-teman melalui sini. Istilahnya, jadi misal teman-teman ingin membuat Excel ini supaya memiliki password. Nah, tentunya nanti Excel memiliki password melalui ini, dan VBA akan berbeda caranya guys ya. Nanti kita akan buat videonya khusus ya. Nah, author ini maksudnya adalah yang creating dokumen atau DNA dokumen. DNA dokumen itu maksudnya adalah biar user yang saat itu mengerjakan dokumen yang sedang dia garap, dia bisa lihat tuh siapa sih yang dulu buat. In case ini terjadi, misal kalau seandainya ada rotasi karyawan di dalam sebuah perusahaan. Nah, si karyawan A ini memiliki database yang sangat lengkap gitu kan ya, yang nantinya akan di-overhandling ke karyawan berikutnya. Nah, tentunya karyawan berikutnya seandainya misalnya diganti lagi dengan karyawan yang lain, nah story dari file tersebut masih tersimpan. Siapa sih yang kreatornya? Nah, maksudnya adalah author itu ini, kreator ya. Last modified tentunya nanti itu akan terisi dari user pemilik dari Excel yang saat itu memperbaiki atau istilahnya mengedit. Oke guys. Nah, di sini ada impact workbook. Oke. Impact dokumen, check accessibility, check compatibility. Nah, jadi ini blank gua guys. Oke. Jadi selain ada protected book, ada check for issue. Jadi kalau misalnya ada isu terkait dengan ini, kita pindahkan dulu videonya. Oke.
Pindahkan gambarnya ke atas. Version history ini jika suatu saat kita ternyata tidak lupa untuk melakukan save terkait data, teman-teman bisa buka lewat sini. Oke, manage workbook. Nah, jadi di sini ya, teman-teman bisa dapat istilahnya sama juga kayak tadi. Jika suatu saat teman-teman melakukan pekerjaan dan lain sebagainya, tiba-tiba mati lampu, cepat. Nah, story dari workbook itu masih akan tetap tersimpan di unsaved file di Microsoft Office. Nah, tentunya lewat situ, lewat icon yang tadi, teman-teman bisa memanage berapa sih jumlah yang tersimpan di sana, berapa yang mestinya harus dihapus kalau misalnya sudah teman-teman tidak gunakan, atau berapa yang harus direcover, ya. Tentunya recovernya akan banyak. Oke. Browser view option. Ya. Browser view option. Ini bilang juga jarang kupakai, guys. Oke, next kita lewat saja. Oke, save tentunya teman-teman bisa paham save. Ada save as untuk misalnya teman-teman ingin mengganti nama file dan lain sebagainya, ya. Terus print, ya, print ke PDF bisa dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa edit melalui sini untuk melakukan printing dokumen. Oke, share in case teman-teman ingin kirim email secara langsung tanpa harus membuka Outlook misal gitu, ya, dan mengattach file ini, bisa teman-teman langsung share Excel workbook in case seperti ini. Jadi dia langsung capture atau attach dalam sebuah file. Anggap kita akan kirim ke Gmailku misal, guys, ya, zulfanasyari@gmail.com, ya. Subjeknya akan otomatis dengan nama workbook yang tadi teman-teman buat, ya. Oke, ini kita jangan simpan. Nah, jadi share itu fungsinya seperti itu. Teman-teman juga bisa ngasih yang tipe PDF, ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada export. Nah, teman-teman bisa ekspor dari PDF ke Excel atau dari Excel ke PDF, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa buat workbook Excel 9703, ya. Open document spreadsheet. Teman-teman bisa buat langsung dari sini untuk mengconvert lah istilahnya, mengconvert Excel yang XLX itu menjadi beberapa extension file Excel yang lain, termasuk di sini ada workbook untuk makro, ya, guys, ya. Oke. Publish biasanya ini dikonekkan ke Power BI, ya. BI nanti kita akan belajar BI juga, guys. Oke. Close aplikasi tentunya ini akan menyimpan, ya. Dia akan langsung mengeluarkan istilahnya message book atau message book untuk nyimpan atau enggak. Lu mau nyimpan apa enggak nih file. Nah, jadi bahasanya seperti itu, guys, ya. Kita cancel dulu. Oke. Masih di menu file, ya, menu barnya yang file, ya. Oke, di sini ada account. Nah, account di sini adalah maksudnya untuk mengetahui license dari Microsoft yang kita gunakan, ya. Tentunya di sini sudah pro, guys, ya, masih menggunakan license pribadi, ya. Dibayar, guys, ya, lumayan. Oke. Feedback ini tentunya kita bisa andil secara langsung ke Microsoft, ya. Kalau misalnya seandainya terjadi bug terkait aplikasi Excel, misal kita melakukan rumus padahal sudah benar nih, tapi ternyata error terus, dan tiba-tiba setelah kita enter Excelnya mati, atau tiba-tiba forclose dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa melakukan istilahnya report ke Microsoft. Oh, aku terjadi kendala seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan feedback dari Microsoft bagaimana cara menanggulangi hal tersebut. Oke. Nah, setelah itu ada option. Nah, di sini ada option. Option di sini banyak, cuy. Ya, mulai dari general. General ini adalah bagaimana teman-teman nanti membuat default setelah teman-teman buka aplikasinya itu akan seperti apa. Oke, when using multiple display.
optimize, op base, uprange, optimize ini adalah settingan default setelah diinstal ya guys. Setelan default. Terus untuk penulisannya font size yang 11. Jadi view for new sheet-nya itu normal view, jadi normal tanpa ada tambahan misalnya back preview dan lain sebagainya itu. Include is many sheet. Nah, jadi sheet-nya itu cuma satu. Misalnya teman-teman bisa naruh 3 di sini kayak di Microsoft Office. Default-nya itu Microsoft Office 2013 ke bawah. Itu sheet-nya default-nya itu 3 guys. Jadi setiap kita buka new book misalnya gitu di Microsoft Excel, dia sheet-nya akan otomatis isinya 3, sheet 1, sheet 2, sheet 3 gitu guys. Oke, jadi teman-teman bisa rubah di sini. Oke, setelah itu ini username berkaitan juga dengan author yang tadi. Teman-teman misalnya kalau misalnya mau merubah, anggap char gameku kan namanya Dormammu. Aku misalnya mau merubah nih namanya Dormammu. Tentunya nanti di author itu juga akan berubah namanya Dormammu dan orang tidak akan mengenal Dormammu itu siapa kalau dia nggak main PUBG atau Valorant ya. Game itu ada di channel sebelah Taloate channel guys ya. Ini Taloate Education. Sekalian endorse punya sendiri kan nggak apa-apa guys. Ya kan? Oke. Jadi backgroundnya juga bisa teman-teman berubah, bisa geometri gitu kan ya, atau apa gitu. Oke, misal. Nah, dia berubah di sini guys. Gambar yang ini. Sedikit saja perubahannya. Ya. Ini settingan default. Nah, teman-teman juga bisa merubah settingannya, misalnya office theme-nya itu jadi black misal. Dia akan seperti ini. Oke, semuanya ada di option guys. Ya. Cuman kalau pakai black kayak gini nih bikin coba kalau colorful. Indah. Oke, yang ini aja, colorful. Oke. So defaultnya seperti ini guys. Oke, kita masuk ke formula. Nah, di sini orang banyak bingung guys terkait dengan calculation formula yang mereka lakukan. Ada beberapa orang yang melakukan calculation itu harus di save dulu. Misal nih, di save dulu baru dia akan mengkalkulasi sendiri itu rumus yang dia buat. Anggap mereka punya file dari nomor 1 sampai sekian ribu guys ya. Nah, gua rubah cara duduk guys. Oke. Dia punya data dari sekian ribu misal guys ya. 1 sampai sekian puluh ribu. Dia membuat satu rumus yang paling atas nomor 1 aja tetap. Terus setelah itu dia enter, tetapi tidak langsung otomatis calculate. Anggap kolom sel A1 ditambah dengan sel B1 misal gitu ya. Nah ini guys, sel A1 sel B1 misal gitu, isinya 3 sama 5 misal. Di C dia membuat rumus seperti itu, tapi dia tidak mengkalkulat langsung. Nah berarti otomatisnya bisa jadi dia sudah berubah menjadi manual. Ingat guys, di sini adalah untuk merubah calculation option ya. Jadi calculationnya itu bisa secara otomatis, bisa juga secara manual guys. Oke. Setelah itu lanjut ke working with formula ya. Jadi maksudnya di sini adalah working with formula ya. Teman-teman bisa setting dari sini. Teman-teman bisa auto complete, misal formulanya auto complete in case nih teman-teman melakukan formulasi Excel ya. Sama dengan if error VLOOKUP, carikan saya data secara vertikal, bla 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 dan lain sebagainya. Di ujungnya itu kan biasanya kita harus ada tanda kurung guys. Oke, biasanya ada tanda kurung. Itu kalau ini centangnya hilang, ya guys. Kalau ini centangnya hilang, maka tanda kurung itu tidak akan ada, maka akan terjadi error. So kalau misalnya ini dicentang, dia akan secara automatically ya. Tanda kurungnya itu akan terisi sendiri, walaupun kita lupa gitu guys ya. Oke. Begitu seterusnya, termasuk dengan pivot tabel dan lain sebagainya di Excel. Oke. So, kita lanjut ke error checking ya. Error checking. Misal kalau terjadi error,
ya, maka dia akan NA atau dia akan istilahnya tulisannya error atau tulisannya value. Sorry, apa ya, lupa aku satu. Wes, itu intinya dua. Ada tiga, cuman aku lupa satu. Yang jelas dia akan tertulis NA sama error. Jadi ini jika dicentang itu tidak akan terjadi, ya. Tidak ada pemberitahuan error, tentunya teman-teman nanti akan bingung sendiri jika ada satu script yang terlupakan. Oke. Itu seterusnya. Itu untuk formula, guys. Oke. Terus setelah itu masuk ke data. Data samalah. Di sini teman-teman bisa artikan langsung ini maksudnya seperti apa, ya. Proving, shape, language, ya di sini ada language, teman-teman bisa tambah language Indonesia. Misal kalau misalnya nanti teman-teman akan mengetik Indonesia dan ingin diterjemahkan bahasa dengan KBBI yang baik dan benar, teman-teman bisa masukkan dari sini. Oke, accessibility. Oke, accessibility tentunya ini cukup sensitif. Saranku nggak usah dirubah settingan default karena tentunya nanti akan merubah beberapa script rumus yang tentunya teman-teman akan membuat teman-teman bingung, ya. Oke. So di sini sama dengan video pertama dulu, Taluate Education. Itu sebenarnya bisa juga disetting di sini, cuman untuk kayak separator dan decimal separator ini alangkah baiknya dirubah di komputernya. Tentunya nanti juga akan berpengaruh jika seandainya teman-teman hanya akan merubah di advice-nya Excel gitu, ya. Dia hanya akan berpengaruh di sel-selnya Excel, tidak akan berpengaruh di beberapa aplikasi dari teman-teman. Contoh, misal teman-teman punya Visual Basic biasa gitu, ya. Kalau nanti teman-teman akan membuat script pemrograman, tentunya itu akan sangat berpengaruh. Itu kenapa kalau saranku ikutin video yang pertama kita buat, guys, ya. Oke. Terus setelah itu kita lanjut ke bawah, image size and quality dan lain sebagainya tetap seperti biasa, default saranku, ya. Namanya bisa teman-teman rubah, ya. Namanya bisa teman-teman rubah, misal semua file baru namanya adalah bahan tutorial gitu, atau box 1, box 2, box 3, box 4, atau bahan tutorial 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bisa teman-teman setting dari sini. Oke. Nah, lanjut ke ribbon. Ribbon seperti yang tadi, guys. Ribbon ini adalah untuk menampilkan menu bar serta ribbon yang ada di komputer. In case aku hanya mau menampilkan home, maka semuanya harus dihilangkan centangnya, guys. Oke. Maka yang terlihat hanya home, ya. Oke, untuk memunculkan lagi tentunya teman-teman harus masuk ke ribbon, ya. Kita munculkan lagi. Oke. Keluar semua, guys, ya. Oke, keluar semua. Itu fungsi dari customize ribbon, ya. Jadi teman-teman bisa melakukan kustomisasi terkait dengan ribbon-ribbon yang ada di Microsoft Excel. Right? So, kita lanjut ke Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar adalah yang di ini, guys. Yang di atas ini. Jadi teman-teman bisa masukkan langsung filter, misal. Masukkan filter, anggap atau cut 1, terus kita masukkan lagi biasanya undo sama redo, undo, terus redo, biasanya, guys, ya, atau open file. Oke. Add, anggaplah yang 4 ini dulu kita masukkan dan kita oke. Nah, otomatis, ya, sorry, ini harus di close dulu, guys. Sorry, kok nggak kelihatan? Seharusnya di sini kelihatan, guys. Oke, seharusnya di atas ini kelihatan. So, kita skip. Sorry. Reset, export, import. Sorry. Export all. Oke.
So remove, ini remove. Oke. Nah, keluar juga ya. Oke. So fail guys ya. Kita akan coba yang lain. Oke. Seharusnya di sini keluar. Jadi keluar. Apa mungkin karena sudah ada di sini ya guys ya. Ini aku pakai yang 360 guys. Jadi banyak perubahan yang tentunya kita mesti pelajari lagi. Oke, add-ins, add-ins. Add-ins ini kalau misalnya teman-teman mau anggaplah membuat kwitansi dan menuliskan suatu angka dan nanti otomatis di satu sel itu akan menuliskan jumlah atau secara huruf kapital atau huruf kecil semua itu nominal dari angka yang teman-teman ketik ya. Itu istilahnya add-ins. Jadi teman-teman bisa download add-ins yang Excel itu biasanya banyak di internet. Nanti aku coba untuk naruh di deskripsi untuk add-ins pembuatan nota ya, link downloadnya. Teman-teman bisa add, misal kita akan add add-ins. Di sini aku tidak punya add-ins tapi guys, browse ya, add-ins, oke. Terus di oke aja guys, nanti dia akan otomatis masuk ke sini. Oke, file, option, add-ins yang baru akan otomatis masuk ke sini guys, ke sini di bawah ya. Nanti untuk cara penggunaan add-ins-nya kita akan buat di next video ya guys ya. Oke, trust center ini adalah untuk istilahnya security-nya file teman-teman ya. Teman-teman bisa untuk makro setting itu otomatis dan lain sebagainya ya, disable makro dan lain sebagainya. Aktif X-nya teman-teman bisa aktifkan atau enggak dan lain sebagainya ya. Pivot table-nya bisa teman-teman aktifkan atau enggak. Oke. So isi dari Excel option jadi seperti itu ya. Itu dari menu barnya file ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Oke. So 30 menit, hampir 30 menit, ini udah 27 menit teman-teman menjelaskan mengenai menu bar file. Jadi cukup panjang ya guys ya. Jadi sepertinya ini akan ada videonya satu-satu guys ya. Maksudnya apa dan cara menggunakannya seperti apa guys. Oke. So tetap di Taluate channel, videonya cukup sampai di sini. Kudoakan siapa yang nonton video ini guys, atau keluarganya, cucunya ya, anaknya ya, adik kakaknya ya, ibu bapaknya semua dalam keadaan sehat walafiat guys. So jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Share juga guys buat teman-teman yang haus ilmu terkait dengan Excel ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, tinggalkan jejak di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar atau bisa melalui live chat kalau misalnya Taluate Education live live ya guys ya. So Taluate Education pamit. See you at bye bye.